Misalnya pada saat saya ngobrol-ngobrol tentang Islam, begitu ya. Lalu saya coba menyampaikan pikiran saya tentang eh, istiwanya Allah Ta'ala, kan begitu ya. Hanya sekedar menyampaikan tanpa didasari ilmu tafsir, ilmu ta'wil, ilmu tahsin, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain. Maka secara hukum ini Ustadz ya, secara hukum saya jatuhnya keluar dari akidah atau tidak? Itu Ustaz. Pada saat mengobrol-ngobrol saja, hanya sekedar mengungkapkan isi pikiran begitu Ustaz. Itu hukumnya seperti apa? Keluar dari akidah atau tidak? Katakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah. Maka ini merupakan tanzih, pensucian Allah an musyabahatil makhluqat, untuk menyerupai segala makhluknya. Kalau dikatakan bersemayam, menetap di suatu tempat, maka akan bertentangan dengan akal kita. Sedangkan akidah kita harus pakai akal, harus nazar, harus berpikir bahwa kalau Allah bersemayam di arsy, sebelum arsy diciptakan, Allah di mana? Kan begitu nanti pikiran kita. Arsy ini kan ciptaan Allah. Ya, arsy kan ciptaan Allah nih. Nah, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Kan pusing nanti. Butuh referensi kan itu. Nah, kalau sebelum adanya arsy Allah sudah tidak bertempat, kenapa kalau ada arsy Allah harus bertempat? Makanya Sayyidina Ali mengatakan kanallahu wala makan wa huwal an alama alaihikan. Allah ada tanpa tempat dan sampai sekarang pun dia ada tanpa tempat. Kenapa? Karena Allah menjadikan arsy itu izharon likudratihi walam yattakhid makanan lidzatihi. Allah menciptakan arsy sebagai makhluk terbesar untuk menunjukkan keagungannya, bukan menjadikan tempatnya. Begitu Mas Nevlos. Oh, iya betul. Berarti begini Ustadz ya, sekarang dikit lagi Ustadz ya, dikit lagi supaya jadi pelajaran penting bagi saya pribadi. Misalnya pada saat saya ngobrol-ngobrol tentang Islam, begitu ya. Lalu saya coba menyampaikan pikiran saya tentang istiwanya Allah Ta'ala, kan begitu ya. Hanya sekedar menyampaikan tanpa didasari ilmu tafsir, ilmu ta'wil, ilmu tahsin, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain. Maka secara hukum ini Ustadz ya, secara hukum saya jatuhnya keluar dari akidah atau tidak? Itu Ustadz. Pada saat mengobrol-ngobrol saja, hanya sekedar mengungkapkan isi pikiran begitu Ustadz. Itu hukumnya seperti apa? Keluar dari akidah atau tidak? Nanti tambahi Ustadz Ali ya. Ustadz Ali tambahi sedikit sebelum saya ini ada kegiatan sebentar, tapi setelah ini saya standby di sini kok. Nah, begini. Tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti bisa menyebabkan kita keluar dari Islam atau tidak nih? Kalau menisbatkan bahwa Allah ini sama seperti makhluknya. Maka saya katakan iya, Mas Nevlos. Dapat menyebabkan kita keluar dari Islam. Ya, dapat kita mengeluarkan kita dari Islam. Ini bukan pendapat saya, teman-teman ya. Mohon maaf. Perlu digarismiringi. Ya, bahwa ini bukan pendapat saya. Para ulama, contohnya seperti Al-Imam At-Tahawi dalam kitab At-Tahawiyah, Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, "Man za'ama annallaha musyabahatul makhluqat faqad kafar." Orang yang mencoba menyamakan Allah seperti makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Itu yang pertama. Yang walaupun kedua, dia tidak tahu ilmunya, Ustadz, dia keluar. Oh enggak, kalau nggak tahu ilmunya nanti Ustadz Ali bisa menjelaskan. Alhamdulillah, ya. Saya sering keceplosan. Astagfirullah. Lanjut, Ustadz. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, "Man qala annallaha jalis fil arsy fahuwa kafir." Orang yang mengatakan Allah itu duduk di arsy contohnya, dia kafir. Kata Imam Syafi'i loh ya.
Jadi saya nggak punya kapasitas di sini. Tafadhol Ustaz Ali, lanjut. Assalamualaikum, maaf, ini Ustadz Najai. Yang pembahasan sebelumnya ini, bagaimana yang surah Al-Qalam ayat 42 ini? Kan artinya pada hari betis disinggapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Itu gimana? Kalau ditunjukkan tuh kan Allah punya betis. Bentar Bang Awi, kayaknya kita selesaiin dulu PR-nya, nanti kita ke PR selanjutnya, PR dari Bang Awi kan. Ini saya bertanya ini karena begini, saya justru mengingat betul itu apa yang pernah diucapkan Ustadz Wafi atau Ustadz Ali, antara dua. Begini, lebih baik umat Islam itu mencuri daripada dia menjelaskan agama tanpa ilmu. Maka dia lebih baik mencuri, kan begitu. Nah, di sini berarti saya hanya menggarisbawahi bahwa jangan-jangan ada hal-hal yang tanpa sengaja pada saat kita menjelaskan tentang agama, lalu kemudian menyebabkan kita keluar dari akidah. Nah ini kan penting banget, ini kan bahaya ini. Ini bahaya, silap-silap ini api-api ini nanti nih, konsekuensinya dibakar selama-lamanya, kan ngeri juga. Nah itu maksudnya, Ustaz. Iya, thank you. Sebelumnya teman-teman ya, dengan segala kerendahan hati, ini temanya tadi mereview hasil debat ataupun diskusi gurunda-gurunda kita tadi ya di Komalnya Edis. Nah, kemudian berkembang masih tetap dalam tema ya. Jadi kalau seumpamanya ada pertanyaan tolong disesuaikan dulu. Bukannya saya melarang tema baru, tetapi sebenarnya hal ini sudah dijabarkan dengan sangat dalam dan luas detail di Komalnya Ustadz Naja. Ustadz Naja itu rajin ya, bagaimana menjawab fitnah-fitnah keji terhadap Al-Quran. Contohnya tadi itu sebenarnya sudah dibahas, tapi mungkin supaya efektif efisien kita tetap ke dalam tema dulu, nanti baru disambungkan lagi atau di Komalnya Ustadz Naja supaya tidak berulang-ulang. Kita temanya tadi membahas mereview, dan di sini bisa saya simpulkan sebagai host, berhati-hati ketika kita tidak mempunyai ilmu tetapi mengemukakan sebuah statement yang jatuhnya, nah ini takutnya menjadi sebuah asumsi. Harus berpegang kepada ilmunya. Saya salut kepada Bang Neflo, saya sendiri pun juga gitu ya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak pernah malu itu bilang, aduh saya nggak berani. Suaranya ke dalam kayaknya. Saya belajar dulu. Ya, Oke, lanjut Bang Neflo, standby. ya silakan Ustadz. Ini jadi memorian penting. Ini memorian penting ya. Sama ini nanti Ustadz tolong ditambah lagi nanti jawabannya. Seandainya hal itu hanya untuk jadi percakapan, ya, hanya jadi percakapan antar sesama Muslim, bukan menjadi dasar keyakinan dan keimanan tanpa ilmu, hanya sekedar menjadi percakapan, lalu kemudian percakapan itu salah, itu secara tidak langsung keluar dari akidah atau tidak, ketika hanya menjadi percakapan saja. Misalnya memungkinkan gitu, mungkin nggak ya? Menurut saya ya dimungkinkan. Kayak begitu Ustaz. Itu secara hukum dia dikeluarkan atau tidak dari akidah? Itu Ustaz. Itu harus dijawab itu sekarang Ustaz. Saya jawab ya. Siap Ustaz. Tapi walaupun nggak penuh saya tadi dengar pertanyaan Bang Neflos, tapi saya ingin memberikan pendekatan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallah, mereka yang mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'udan, bahkan ketika mereka duduk, wa ala junubihim, dan bahkan ketika mereka sedang berbaring. Isyarat bahwa Allah memang mengisyaratkan untuk kita mengingatnya, memikirkannya. Lalu ada isyarat kedua dari situ, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka ini orang-orang yang terus berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ujung pencarian tersebut, yang pertama mengingat Allah dan memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya, akan berujung kepada satu kesimpulan
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia saja. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang lain yang memang menstimulus orang-orang beriman ini untuk menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, dan berbagai istilah-istilah yang Allah gunakan sebagai stimulan agar mengaktifkan akal, menggunakan akal agar sampai kepada haqqul yakin kepada Allah dan berada di atas ilmu keimanannya, bukan ikut-ikutan, bukan hanya berada di atas angan-angan begitu. Mungkin itu pengantar dari saya, nanti ditambahkan yang lain, silakan. Kalau saya pokoknya sekarang saya berharap ini tidak pakai perasaan Tuan Guru, ya kan? Ini saya minta jangan pikirkan perasaan saya memang ingin tahu betul-betul bahwa bahkan karena begini, case-nya ya, saya kasih case. Saya pernah mengatakan begini, Kristen bertanya sama saya, Allahmu itu bisa nggak jadi sesuatu? Jadi sesuatu. Dia kan laisa kamitslihi syai'un. Saya jawab begini masalahnya. Dimungkinkan ketika Allah berkehendak, maka Allah akan bisa menjadi apapun yang Dia kehendaki, bahkan menjadi sesuatu. Masalahnya Dia tidak berkehendak. Dia berkehendak untuk menjadi tidak serupa dengan apapun. Nah, hal-hal yang kayak begitu itu bisa dikenai hukum keluar dari akidah atau tidak? Atau layak disebut sesat lah, tidak kafir, tetapi bisa nggak itu disebut sebagai sesat begitu? Nah itu Ustaz. Contoh tuh dalam dialektika, ngobrol-ngobrol, percakapan. Silakan Ustaz. Ustaz Alif. Ada Bang Indra Moshe. Bagaimana dengan perkataan Bang Neflos tadi ketika ditanya oleh Oten, apakah Allah terbatas sampai tidak bisa jadi segala sesuatu? Saya jawab bisa kalau dikehendaki. Itu bagaimana itu hukumnya? Aduh, ya ini tidak. Itu yang memang pemahaman yang harus kita pahami. Berat. Atau wallahu alam bisawab. Ya, cek saya bersyukur kalau wallahu alam bisawab ya. Saya bersyukur itu artinya masih ada kemungkinan tidak keluar dari akidah. secara sederhana gini sih Bang Ahineplos ya. Secara sederhana gini. Pertama kan gini, Allah itu kan wahdaniyah ya, satu-satunya zat pertama yang memiliki sifat Al-Qadir, yang maha kuasa, dan seterusnya ya, satu-satunya lagi. Nah, ketika Allah berubah menjadi sesuatu, itu nanti akan berlawanan dengan sifat yang Allah kenalkan, maka itu suatu kemustahilan. Kan gitu, ketika Allah berubah, karena Allah itu tidak ada sesuatu yang semisal dengan Dia, kan gitu. Nah, makanya berubah menjadi sesuatu itu sama aja perubahan. Namanya Allah itu tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Sementara dijelaskan al-alam mutagoyir, alam itu berubah, yang sifatnya berubah itu sifatnya alam makhluk. Dan Allah itu kembali kepada penjelasannya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah berubah, maka terjadilah melanggar dengan sesuatu yang sudah Allah kenalkan, dan itu mustahil. Nah, sekarang poinnya adalah ketika ada pertanyaan seperti itu, makanya maksudnya apa nih tujuannya? Misal kategorinya sebenarnya tentang masalah sifat jaiz Allah, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, kan gitu, mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya di luar tentang hak Allah, tentang zat Allah yang sudah Allah kenalkan, tentang makhluknya berarti di luar Allah itu, atau meninggalkannya, aw tarkuhu, atau meninggalkannya, itu hak ranah prerogatif Allah, menciptakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Nah, itu sifatnya jaiz di Allah, hak Allah. Makanya kan di Al-Quran dikatakan, kalian bukan bertanya tentang aku, tetapi akulah yang akan bertanya tentang kalian, kan gitu. Bahkan di situ kan dia jelaskan bahwa ketika Allah berubah ini kata aja. Kalau di dalam pemaknaan sifat ulama kita ada yang namanya sifat salabiyah, pertanyaan-pertanyaan yang sifat salabiyah itu sifat mencabut pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak ditanyakan kepada Allah.
Tentu berdasarkan dalil-dalilnya juga. Jadi ketika ada pertanyaan itu ditanyakan, pertanyaan itu tidak berlaku karena Allah sendiri sudah mengatakannya gitu. Nah sekarang nanti pembahasan misal Allah berubah jadi ini, maaf kata ya, sebenarnya ini kan sudah tidak layak ditanyakan lagi, kita sudah bilang. Sekarang tujuan berubahnya itu apa? Maksudnya apa? Kan harus jelas tuh. Loh, ngapain Tuhan itu harus berubah? Orang Allah sudah bisa menentukan, misal ketika menyebut kepada Nabi Isa, ketika Nabi Isa memiliki banyak kekuasaan dan kehebatannya, dan gitu ya, bagaimana dia bisa menghidupkan yang mati, ini contoh ke ayat kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika ada yang menuhankannya? Jangan salah, karena Allah Maha Kuasa, Allah bisa saja, walaupun orang tuanya Allah cintai gitu kan, makhluk yang sangat mulia, wajhan fid dunya wal akhirah, bisa saja Allah binasakan Isa beserta ibunya. Nah, itu menegaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa yang tidak boleh diganggu gugat kekuasaannya gitu. Nah, saya izin kembali jadi kepanjangan ini, padahal saya lagi belajar sama Ustadz Wafi sama Ustadz Ali. Nah, saya mengutip ada apa namanya di salah satu ini ya, ada kan di kitab apa Al-Farqu Bainal Firaq itu, bahwa saya pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami buat kita kan, bahwa apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dibayangkan itu. Mahmata sawarta bibalika fallahu bikhilafin dalik. Jadi segala sesuatu yang engkau bayangkan tentang Allah, maka itu Allah tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kalian. Nah, itu pengenalan prinsip dasarnya dulu. Ya, ini merujuk kepada dalil ayat Al-Qur'annya yang memang laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Lalu bagaimana dengan penjelasan-penjelasan yang berhubungan seperti suatu apa ya istilahnya ya, figur atau apa dan lain sebagainya. Loh, kita ambil rujuk dulu ke kalimat yang sudah muhkamat ini, yang sudah sangat jelas memahaminya. Maka misal ketika kata yadullah dan seterusnya, tangan itu maksudnya apa, bisa kita maknai, karena kalau disamakan dengan makhluk tangan, dimaknainya itu akan bermasalah gitu. Nah, ada satu prinsip itu. Jadi itu yang dikatakan bahwa segala sesuatu yang kau bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak pernah sama dengan seperti apa yang kau bayangkan. Ini mengenai zat Allah ya, esensi Allah. Nah, itu dulu, afwan para gurunda, saya kembali standby monitor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini himbauan ya untuk filsafat garis keras, filsuf garis keras. Jadi pada saat bicara soal zat Allah, jangan coba-coba. jangan. Karena memang tidak ada tawaran dalilnya ya. Saya tambahkan dalilnya. Satu lagi afwan. Ini yang kalimat menarik ini juga ada di kitab Aqidatul Awam. Ini menarik kalimat dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Ini yang kalimatnya sangat indah ya gitu, bahwa bismillahirrahmanirrahim. Gini. Saya coba buka aja deh. Bahasa Indonesia gini. Al ajzu andarkil idroku wal bahthu andatihi kupron wa isyrokun. Ketidakmampuan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara datnya ya. Nah, adalah sebuah kemampuan. Gitu kan? Jadi gini ya, ketidakmampuan untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang esensi zatnya, itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan, sedangkan membahas zat Allah adalah kufur dan syirik. Ya itu, afwan, lanjut Bang Ali tadi. Oke. Karena memang kita tadi mengawali pembahasan kita dengan hadits qudsi yang dipertanyakan oleh dibawa narasinya oleh Bang Nefros. Kita kembali lagi ke sana. Saya ingin mengutip satu hadits qudsi. Wa'iddat li'ibadiyas shalihin, telah dipersiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah dalam hadits qudsi, ma la ainun ra'at, apa yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala kalbi bashar, bahkan tidak pernah terbersik dalam hati setiap manusia. Itu perkara surga. Ada sebuah disclaimer dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dimensinya adalah berbeda sekali dengan apa yang pernah kita rasakan dalam kehidupan. Jadi Allah katakan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang soleh adalah apa yang tidak pernah didengar oleh
telinga, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan bahkan apa yang tidak pernah terimajinasikan dalam hati manusia. Dengan kata lain, kalau sudah kira-kira terbayangkan bagaimana sesuatu dalam hati kita, berarti bukan seperti itu surga. Jadi apapun yang pernah kita halusinasikan, kita imajinasikan, kita khayal-khayalkan, Allah telah memberikan sebuah standar. Apapun yang pernah terbersit itu bukan seperti itu surga. Itu baru surga yang merupakan ciptaan Allah, apalagi sang penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, berarti begini. Ini pas sekali ini hal yang kemarin sempat saya pikir-pikir dalam hati. Begini, ini untuk teman-teman pasti berterima kasih nih sama Nepros ya. Begini, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh hati. Perhatikan, bagaimana dengan sebagian berita dari Allah tentang isi surga. Perhatikan ya, bahwa mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka kita akan berpikir begini, bukankah itu pernah terdengar berarti? Loh, kok jadi kontradiksi? Hadis qudsi kan begitu. Bukankah sudah pernah diperdengarkan bahwa memang ada mengalir sungai-sungai di bawahnya? Ada memang hawariyun, ada memang lalu kemudian makanan-makanan bagi penduduk surga. Ada lagi beberapa aktivitas di surga kan begitu tuh. Berarti dari penjabaran yang tadi, apakah benar Ustadz kesimpulannya begini? Yang dimaksud terdengar itu adalah terdengar secara harfiah. Apa yang terjadi di surga dan itu terdengar. Apakah itu maksudnya? Terdengar secara harfiah. Oke. Maksudnya apa yang pernah dirasakan langsung oleh indera kita terhadap apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini, sungai dunia, minum dunia, makanan dunia, apakah itu secara indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, maka apa yang Allah sebutkan tentang balasan surga, ada makanan di sana, ada istana, ada berbagai macam kenikmatan yang tiada batas, itu tidak sama dimensinya dengan dimensi keinderaan kita yang telah kita dapatkan di dunia, yang terbatas, makanannya bisa membusuk, airnya bisa berubah dan segala macam. Lebih ke sana, bahwa apa yang pernah kita rasa dalam kehidupan dunia, sehebat apapun, senikmat apapun, seluar biasa apapun dunia tersebut, maka dimensi surga itu jauh lebih berbeda dengan apa yang akan kita dapatkan dari apa yang sudah kita dapatkan di dunia. Lebih ke situ sih Bang Neflas, dimensinya. Berarti apakah mungkin berita itu berita perumpamaan atau bahkan berita yang tidak boleh dipersepsikan? Nah, jadi apakah pilihannya itu dia perumpamaan berita itu, atau dia adalah berita yang tidak boleh dipersepsikan, dibayangkan? Bagaimana Ustaz tentang keadaan di surga di dalam Al-Quran? Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam berita gembira, busyra min Allah, artinya memang itu sebagai motivasi kepada kita orang-orang beriman. Tetapi Allah juga mengajarkan melalui hadis qudsi yang tadi, bahwa apa yang ada di sana jauh dari apa yang kita pernah rasakan dengan indera kita, mata kita, telinga kita, perasa kita, bahkan hati kita, akan lebih jauh dahsyat dan sama sekali berbeda dengan apa yang sudah kita dapatkan di dunia. Itu sih Bang Nefros. Alhamdulillah. Oke, siap, paham. Lanjut Ustadz Unggul. Jadi mungkin perlu ada semacam pendekatan, penjelasan bahwa tidak ada dalam Islam itu membatasi berpikir, tetapi mengelola berpikir agar berada pada tempatnya. Itu yang sering disalahpahami, seakan-akan ketika menerima Islam berbeda dengan apa yang diimani oleh kaum sebelah kan, dengan istilah imani saja itu. Bahkan ketika kita lihat narasi Al-Quran jauh berbeda. Allah menarasikan tentang ketauhidannya bahkan diawali dengan kata fa'lam, berilmulah, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan seterusnya. Ustaz Ali, ya lanjut. Afwan, anak-anak nanya tadi sedang mengutip hadis qudsi ya kalau nggak salah. Yang mana? Yang apa itu? Yang ada tuh li ibadi li ibadi salihin, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
Itu status hadis gimana itu Ustaz? Afwan. Hadis ini, tunggu ya. Hadis sahih Ustaz, diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dalam kitab Sahih Muslim. Coba mungkin ada informasi lain, tapi setahu saya ada tuli ibadiyas salihin mala ainun saya ra'at tahu kayaknya. Saya tahu maksud Ustaz Alif. Mau saya yang wakili Ustaz? wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Itu kalau saya tidak salah hadis riwayat Muslim. Tahu saya itu maksud Ustaz Alif. Jujur Ustaz Alif, pasti Ustaz Alif merujuk ke sana kan, ke berita sebelumnya kan, betul nggak Ustaz Alif? Sehingga Ustaz Alif mempertanyakan kedudukannya, betul? Ya enggak, aku lagi nanya, lagi belajar. Sahih Muslim. Nah, begini Ustaz Alif, soalnya nih ya, saya pernah dengar bunyi hadis itu. Silakan Ustaz Alif kalau udah ketahuan. Enggak. Oh, sorry, aku karena enggak di-mute. Sorry. Afwan, bukan mau ngomong, bukan Afwan. Bukan mau ngomong. Lanjut. Udahlah, nggak jadi. Afwan juga aku nanya Ustaz Ali ya, Afwan ya. Lanjut. Banyak yang nonton Maksudnya soalnya. ada Jangan, syubhat Ustaz. apa tentang hadis itu? Hadis itu dianggap mengkopi dari apa yang tertuang di dalam Torah. Bible. Torah. Torah atau Bible gitu, saya lupa itu. Torah atau Bible gitu pokoknya. Kalau saya jawabannya sama sih, bahwa waktu itu saya menjawab begini, namanya juga Allahnya sama. Pertama, Allah yang menurunkan Torah, yang menurunkan Injil. Maka tentulah narasinya juga ya nggak mungkin jauh berbeda, pasti akan ada kesamaan di situ. Namanya juga Allah yang satu. Selama itu memang betul-betul firman dari Allah, pasti akan ada kesamaan. Begitu, selama itu benar firman dari Allah Ta'ala. Kalau saya waktu itu jawabnya begitu, Ustaz. Tuduhan itu kan bukan hanya pada satu hadis itu. Banyak sekali tuduhan lain. Termasuk hadis tentang nama istrinya Adam, ayahnya Ibrahim, dan seterusnya. Oh iya, banyak juga ya. Betul. Iya, betul. Lanjut. Boleh ikut nanya tadi, nerusin Om Neflos. Iya, tadi yang itu poin yang tadi yang ditanyakan Om Neflos itu Ustadz, yang mana ketika kita Oh iya, benar. Izin. Iya. Sorry. Baru saya baca typingan. Itu betul, itu ditulis oleh si Paulus itu. Paulus yang ngopi. Karena lebih dahulu Quran. Jadi Paulus itu yang ngopi. Ya betul. Logik. Lanjut. Kalau nggak salah. Iya betul. Iya. Yang tadi Om Neflos, katakan tanyakan tadi ke ustadz kita, saya belum menemukan poin kedudukan akidah kita. Kedudukan kita ketika kita menjelaskan bahwa ada pertanyaan dari teman Kristen itu menanyakan apakah Allah itu bisa berubah. Nah itu tadi loh, seperti apa? Padahal kan kalau dibilang bahasa sederhananya kan Allah itu maha kuasa, Tuhan itu pasti maha kuasa. Di situ ketika kita sebagai muslim, ketika kita ngobrol santai dan di situ kita menjelaskannya itu ya bisa saja. Nah, ketika kita menjawab seperti itu, mungkin tadi yang poin saya terima dari Om Neflos tadi, hukum akidah kita, apakah kita udah keluar dari akidah itu, apa kita udah sesat atau udah kafir atau hanya salah kita itu. Posisinya itu Ustadz yang saya maksudkan itu. Silakan. Mungkin selama nggak tahu mungkin. Kan nggak tahu. Ya dari penjelasan para ustadz tadi kita kan udah tahu bahwa sifat-sifat Allah itu ada yang wajibnya, ada mustahilnya gitu. Mustahil Allah itu berwujud seperti ini, kan seperti itu. Nah ketika ada beberapa perdebatan mengatakan bahwa kita tidak bisa membatasi kekuasaan Tuhan itu. Nah, ketika pertanyaan itu diajukan kepada kita, apakah Tuhanmu bisa berwujud ini kalau dia berkehendak? Nah, sedangkan itu kan menyangkut ke kekuasaan Tuhan gitu. Nah, ketika seorang muslim menjawab, ya bisa saja. Nah, dengan mengatakan bisa saja, nah apakah kita ini sebagai muslim itu udah keluar dari akidah atau belum gitu loh? Ataukah kita ini sesat, atau kita udah kafir, atau kita hanya salah, kan seperti itu. Itu sedikit kadang emang kita sering teledor di situ, kebanyakan gitu. Mohon penjelasannya.
cek kok jadi sepi. Itu poinnya adalah pertanyaan ketiga ketika mengatakan juga bahwa Tuhan itu juga Tuhan bisa berubah sesuai dengan yang dikehendakinya gitu ya. Betul, betul, Ustaz Ali. Kan kadang-kadang kita itu disudutkan dengan sebuah pertanyaan bahwa kita tidak bisa membatasi kan kekuasaan Tuhan itu. Iya. Nah, kan seperti Kan itu. kekuasaannya, iya Iya, betul, betul. kekuasaannya bukan Tuhannya. Karena Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan mengomentari tentang zat Tuhannya suruh berubah gitu. Makanya saya sih bilang begini, ketika pertanyaan itu terlahir dari di luar Islam, pertanyaan saya kan contoh, bisa nggak Tuhanmu menjadi gunung atau menjadi batu atau menjadi manusia? Saya tanya dulu, Tuhan menjadi manusia itu tujuannya untuk apa? Karena apa? Karena tanpa Tuhan berubah menjadi manusia pun Tuhan bisa menciptakan manusia. Tanpa Tuhan harus berubah jadi manusia. Di sini kan sebenarnya kita perlu juga ya pahami dari narasi maksud arah tujuan bertanya itu, sehingga pasti dia niatnya menggiring perubahan, ingin menyesuaikan sebagaimana standar maha kuasanya itu seperti yang digambarkan di benak mereka kan gitu. Padahal gitu. Makanya Allah itu Al-Qadim, Baqo dan seterusnya, Wahdaniyat, Qiyamu binafsih, berdiri sendiri, esensinya sendiri yang tidak pernah berubah, maka itu harus kita yakini. Tadi kan sudah dikatakan bahwa yang mengalami perubahan itu kan pasti biasanya berkaitan dengan suatu dimensi ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu yang menciptakan itu, dan perubahan-perubahan itu yang mengalami perubahan itu sifatnya makhluk. Sementara Allah itu bukan makhluk, mustahil Allah itu berubah secara logikanya, pendekatan logika dalilnya gitu kan, karena Allah bukan makhluk gitu. Nah, maka kalau Allah bukan makhluk, Allah tidak mungkin berubah menjadi ini menjadi itu nggak mungkin, karena bukan konsep di dalam keimanan Islam gitu kan gitu. Nah, makanya perlu mungkin ya kita perbaiki dari segi narasi penyampaian. Kadang-kadang kita terpaku pertanyaan tapi tidak paham maksud atau tujuan dari pertanyaan itu, tujuannya seperti apa, hendak mau gimana gitu loh. Nah, itu paradok mungkin namanya. Iya, betul. Silakan Ustadz Wafi menambahkan. Ya, Alif itu betul. Jadi begini ya, kalau kita ditanya sama umat Kristiani nih, mengapa Allah tidak mau menampakkan dirinya? Nah, maka kita jawab dengan 2 poin teman-teman. Yang pertama, sekelas Nabi Musa dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 143, beliau tidak mampu melihat Allah. Itu sekelas Nabi loh. Nah, terlebih kita sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita melihat akal dan udara saja tidak mampu, apalagi melihat Sang Pencipta dalam unsur nazar ya, melihat ya. Kedua, jika maksud Tuhan harus tampak hanya karena untuk menebus dosa, maka perspektif itu sangat dangkal sekali teman-teman. Justru dengan hadirnya Tuhan ke dunia layaknya manusia akan dapat mencederai kemahakuasaannya. Seharusnya cukup untuk menyuruh manusia bertaubat tanpa harus merendahkan kemahakuasaannya gitu loh. Umat Kristiani kadang mengatakan Allah itu lemah karena tidak bisa menjadi manusia, kata mereka. Nah, perkataan seperti itu dan sejenisnya justru terlontar dari pemikiran yang sama sekali tidak ilmiah serta mustahil bagi akal. Karena dunia dan cakrawala ini adalah ciptaan Allah. Lalu bagaimana Allah bisa lemah dengan harus jadi manusia yang pada akhirnya mati di tiang salib dengan mengenaskan, jika hanya untuk menebus dosa gitu loh. Wan cakrawala seluas ini Allah mampu. Masa cuma menghapus dosa dia tidak mampu, harus lemah dulu jadi manusia? Kan repot. Bukankah kita sepakat jika ada seorang bos besar melihat karyawan yang melanggar aturan, maka ia berhak memecat atau memaafkannya? Tidak perlu bos besar ini harus berusaha berjeripayah menjadi karyawan dulu baru bisa memaafkan kesalahan aturan itu. Ini kan bisa dijawab dengan logika segampang itu sebenarnya. Cuma karena memang Kristen jangkal logika, ya mau gimana lagi. Lanjut. Begini Pak Ustadz, yang dimaksud pertanyaannya Bang Neplo sama Bang Abi itu bagaimana yang kalau kita keceplosan terjawab gitu, Iya, ya bisa betul. saja gitu. Itu hukumnya gimana? Nah, apakah kita sudah itu keluar?
Nah, betul. Apakah kita itu udah keluar dari akidah, kita itu terbilang sesat Ya. atau kita udah kafir atau kita hanya salah di situ? Perlukah kita ada pertobatan atau semisal kita taubat dengan melafadzkan istighfar atau seperti apa? Ketika kan itu pada dasarnya kan konsep yang tadi yang dijelaskan oleh Ustadz ini kan udah benar. Kami memahami seperti itu. Tapi pada dasarnya kadang ada guyonan sesama muslim, baik sesama muslim ataupun ada perbincangan enggak terlalu perdebatan dengan Kristen. Nah, itu apakah ketika kita menarasikan ya bisa, Tuhan itu bisa berbentuk seperti apapun, berubah jadi. Nah, apakah di situ ketika kita mengatakan itu, keceplosan mengatakan seperti itu, apakah kita udah keluar dari akidah atau bagaimana? Silakan, mohon penjelasannya Ustaz. Jadi begini, kalau kita merujuk kepada ilmu akidah ya, kewajiban kita itu kan nazar. Ya, nazar, berpikir mengenai Allah. Makanya taklid buta itu tidak boleh. Mengikuti pendapat orang tanpa tahu dalilnya itu tidak boleh. Begitu. Nah, para ulama ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan orang yang keceplosan atau berstatement tanpa belajar dulu dan itu pada ranah akidah, ada yang langsung mengatakan kafir, ada. Ada yang mengatakan dia hanya bermaksiat karena meninggalkan nazar. Nah, ini pendapat yang kuat ya. Dia bermaksiat, ya harus taubat karena meninggalkan nazar, meninggalkan berpikir bagaimana Allah itu. Lalu dia menjawab, Allah bisa nggak jadi manusia? Lalu dia jawab nih, ya bisa dong, tapi Allah mau nggak? Kan gitu. Mau apa enggak Allah itu? Nah, ini Betul. kan jawabannya salah. Ya, jawabannya kan salah. Karena kalau Allah mau apa enggak, nanti ta'alluqnya kaitannya sama sifat iradah Allah. Sama sifat kehendak Allah. Allah berkehendak untuk jadi manusia. Ini salah sudah. Karena kalau dalam ilmu kalam itu ada istilahnya ta'alluq. Ada ta'alluq tanjizi dan lain sebagainya. Nah, mengkaitkan Allah jadi manusia dengan kehendak Allah ini sudah salah. Nah, sehingga orang yang mengatakan, oh bisa Allah jadi manusia, tapi Allah mau apa enggak? Nah, ini saya mengikuti pendapat yang kuat, yaitu dia bermaksiat karena meninggalkan nazar, meninggalkan berpikir bagaimana hakikat Allah. Seperti itu. Lanjut. Terima kasih. Berarti ketika dia meninggalkan nazar tersebut, apakah di situ maksud saya gini, Ustadz Wafi, taubat berarti kan harus di itu ada kalimat ketika kita berbuat salah kita ya harus mohon ampun atau istighfar. Ya, Ya, silakan. itu kesimpulannya kan, makanya di dalam kita majelis aja sering ada doa kafaratul majelis. Dan bahkan dulu ya Ustadz Wafi ya dan Ustadz Ali, mana tadi Ustadz Ali udah turun. Aku tadi maksudnya ingin agak dilebarin menanyain hadis itu. Bang Neplos udah ngelebarin. Maaf. Nah, maksudnya gini, kita kan sering ada mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca doa kafaratul majelis karena khawatir apa yang kita sampaikan, apa yang kita paparkan itu ada kesalahan gitu kan. Makanya kan selalu kita kalau kaidah di Islam itu setelah menjelaskan tentang keislaman, kita selalu diakhiri kan istighfar kepada Allah gitu kan. Barangkali ada tutur kata yang terselip dan sebagainya. Kan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih gitu kan. Mohon ampun kepada Allah dan bertobat kan gitu ya, insya Allah Allah ampuni. Namun jangan sampai kan kita ketika itu sebuah asumsi keluar dalil dipertahankan, maka kita harus perdalam lagi ilmu gitu kan. Poinnya kan di situ, ketika orang itu sudah melafalkan itu, meyakini itu, bagaimana hukumnya kan gitu. Kalau nanti tidak sesuai dengan kaidah keimanan, otomatis kan ada sifatnya dosa. Namun saya tidak bisa menghakimi sejauh mana dosa itu. Ini versi jawaban saya gitu. Namun tetap kita bagaimana bertaubat, mohon ampun kepada Allah setelah kita menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran atau tentang keagamaan. Para ulama kita sendiri aja selalu di akhir kitabnya menulis istighfar kepada Allah, dan setelah menjelaskan menguraikan selalu tetap diakhiri dengan wallahu a'lam bimuradi gitu kan, wallahu a'lam bishawab dan seterusnya. Itu bukti bahwa ketawaduan dan niatnya memang apa yang kita paparkan itu bukan berarti sebagai guru, tapi kita sebagai pembelajar agar terhindar dari sifat-sifat itu. Apaan lanjut Ustadz? Aku Bang Ali udah nggak ada.
Iya, Baik, betul. terima kasih Disampaikan Ustadz Alif. Wafi, Ustadz Alif. Oke, dilanjut Om Neflos. Jadi anu ya teman-teman ya, apa namanya itu, jangan pernah meninggalkan nazar loh. Kalau kita meninggalkan nazar, berpikir bagaimana tentang akidah ya, itu jam-jam yang kita lalui itu semuanya akan ditulis maksiat oleh Allah. Begitu. Makanya kalau kita ada waktu, ginilah gampangannya. Kenapa sih Rasulullah itu mengatakan tolabul ilmi faridotun? Mencari ilmu itu hukumnya faridotun. Faridotun ini bukan cuma wajib itu aja, bukan loh. Faridotun itu menggunakan ada lafal taknya loh. Tak itu bermakna al-mubalaghah. Tak yang terletak pada lafal faridotun, tun ya, tak itu bermakna mubalaghah. Sangat wajib. Belajar itu sangat wajib gitu loh. Makanya jangan sampai meninggalkan nazar dan belajar gitu, agar apa namanya itu, apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan data dan fakta. Imam Sufyan pernah ditanyakan, siapa sih yang lebih butuh kepada ilmu? Imam Sufyan menjawab, orang yang paling butuh kepada ilmu adalah orang yang alim, orang yang paham ilmu. Kenapa? Karena kesalahannya itu adalah dosa. Beda dengan awam. Kalau awam pada umumnya dia salah itu ada dispensasi gitu. Tapi kalau orang kayak Ustadz Alif nih, Ustadz Alif bilang seumpama, oh jangan Ustadz Alif lah, siapa gitu ya, dia berilmu, dia faham nahwu sorof, dia faham balaghah, dia faham ulumul Quran dan lain sebagainya, lalu dia berstatement tidak sesuai dengan fakta dan dalil, maka kesalahannya itu tidak ada toleransi, dosa langsung. Meskipun dia bilang nggak pernah belajar, belum tahu, itu tetap tidak bisa Nah, betul itu maksud saya Ustadz Wafi. Terima kasih. Iya, betul itu. Iya, seperti itulah. Jadi kepikiran saya ini sama Ustadz Kondang gitu, Ustadz Sugi. Kenapa? Saya setuju. Secara tidak langsung berarti dosa juga dia kan. Yang di TV-TV itu loh Ustadz. Coba balik lagi yang Al-Kalam 42 itu gimana? Kata Pak Ustadz kan, Allah itu tidak berwujud. Menurut Imam apa tadi? Imam Malik. Itu gimana kalau di surah Al-Qalam ayat 42 itu Ustaz? Karena ada penyebutannya betis itu. Ya, itu sudah saya jawab berkali-kali itu ya. Setiap saya live bahkan kayaknya saya jawab. Jadi sakun, kata sakun itu kinayatun an syiddatil amri yaumal qiyamah lil hisabi wal jasa. Jadi bukan betis bermakna literal, bukan ya. Tapi itu tersingkapnya sesuatu yang ekstrim yang terjadi kepada hari kiamat, di saat hari kiamat, karena saat itu amal kita akan diperhitungkan oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Jadi itu masuknya ke bab kinayah. Kalau di balaghah itu ada isti'arah, ada kinayah gitu. Bahaya kalau Allah punya betis nanti. Ustadz Wafi, mau nanya itu yang kemarin yang diagendakan hari malam Selasa sama malam Jumat udah mulai ya? Yang jam 10. Jam 10 sudah mulai, tapi udah mesti jamnya. Kadang habis isya, kadang habis maghrib saya langsung, ya urut aja gitu. Saya maknai Al-Quran dari awal sampai An-Nas. Nah, itu saya mau ikut, makanya itu saya belum ada pemberitahuan. Saya kemarin nanya Pak Zul udah mulai, cuman saya belum tahu pasti jamnya. Katanya kemarin jam 10, ketika jam 10 itu kok nggak bahas. Iya, karena teman-teman masih banyak kegiatan diskusi dengan Kristen. Jadi saya live sendiri kok di jam setelah maghrib, kadang ya setelah isya. Sudah nyampe Al-Baqarah ayat 17. Udah ketinggalan jauh dong saya. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Sorry teman-teman. Saya sih pada dasarnya terserah saja. Cuma kalau dirasa cukup, tadi kan saya buka Komal ini untuk mereview ya.
debat antara Ustadz Naja bersama Ustadz Ali, Ustadz Indra Mose ya. Nah itu saya rasa sudah cukup. Terus kemudian kita yang paling penting di bawah ini adalah saya ingin menyampaikan nih terutama kepada Iwan Villa ya, betapa pentingnya penguasaan bahasa Inggris juga, sehingga kita mana pernah tahu barangkali nanti dikirim keluar atau dalam suasana yang akademis kuasai pula bahasa Inggris ya. Jadi kita kuat di segala lini. Nah kemudian tadi saya catat, berhati-hati ketika tidak ada ilmunya. Jujur lebih baik daripada berasumsi terus malah mengakibatkan kita terpeleset salah, baik bagi dari sisi akidah ataupun jawaban. Harus dengan ilmu. Kalau tidak baca saja tafsir kita itu dimanjakan oleh ulama-ulama kita, tinggal baca. Tapi saya kembalikan kepada Ustadz Naja, Ustadz Alif dan rekan-rekan semua, apakah masih mau dilanjutkan atau tidak? Kalau dari sisi saya sudah cukup standby. Iya. Terima kasih. Setuju juga Ustadz Unggul. Tapi mohon kiranya ketika kita lagi makan daging kayak gini, kita diinfo juga Ustadz Unggul, Ustadz Wafi, kalau nanti ini bagaimana ya caranya. Kadang kita juga lupa Ustadz Wafi ketika itu harinya itu. Tapi kalau ketika melihat ada notifikasi dari TikTok itu, wah ini ada nih Ustadz Wafi udah mulai enak itu. Bagaimana itu caranya? Nanti Ya, malam nanti malam jam 10:15 saya maknai dari Al-Baqarah ayat 18 sampai ayat 25 atau sampai 30 lah nanti. Iya, siap. Nanti malam jam 22.15. Ya, jam 10:15 malam. Siap. Ikut. Oke, terima kasih Ustadz Wafi, Ustadz Unggul dan Ustadz Alif dan semuanya. Saya pamit dulu. Kalau dirasa ini Ustadz Unggul udah selesai, saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga saya membatasi sejam, maksimal 1,5 jam, agar semua ilmu yang kita dapat ini bisa kita cerna ya. Kebanyakan waktu nanti melebar-melebar, malah yang penting-penting tadi tidak didapatkan. Nah saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada gurunda-gurundaku dan juga Iwan Villa di bawah ya. Ya Allah Maha berilmu, tambahlah ilmuku. Mohon izin untuk menutup komal ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya bacakan dulu artinya sehingga saudara-saudari kita yang Kristen juga bisa mengetahui ya. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertobat padamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustadz Unggul, habis debat. Siap. Jam berapa Ustadz Wafinya udah turun? Tadi pagi. Emang habis? Oh tadi pagi. Tadi pagi Edis. Jadi sejarahnya saya ulang singkat begini. Edis itu kan ngenyek kepada Ustadz Ali. Ngenyek itu artinya apa ya? Merendahkan. Nanti kalau gue panggilin temen gue yang Arab, bahasa Arab, kalian mencret katanya. Lalu disanggupi oleh Ustadz Ali. Lalu kemudian tadi pagi itu ya. Nah ternyata bukan orang Arab ya. Temanya adalah katanya ada orang yang sudah tidak lagi percaya kepada hadis, sekalipun tetap percaya kepada Al-Quran. Tetapi di sana ada 2 atau 3 orang yang tidak bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Oleh karena itu saya ikutan naik gitu ya. Nah seperti biasalah Edis melintir-melintir. Ustadz Ali menekankan mana yang menantang dengan bahasa Arab gitu. Ternyata yang berbahasa Arab tapi bukan orang Arab itu juga sudah pernah bertemu dengan Ustadz Wafi. Ya bonyok juga, akhirnya 2 kali bonyok. Lalu naik, kemudian Majid juga naik, rame tuh karena berbahasa Arab.
saya nggak banyak bicara kan, diturunkan sama Edis diganti yang lain juga nggak apa-apa karena saya tidak lagi berbahasa Inggris kan, mereka bahasa Arab tuh gitu. Nah, saya mengundang ke sini Ustadz Ali dan Ustadz Wafi tujuannya untuk mereview agar menjadi hikmah pembelajaran terutama bagi generasi penerus, pentingnya standar keilmuan, pentingnya juga masalah bahasa, apapun bahasanya kita layani. Mungkin nggak semua orang bisa bahasa Ibrani, Koine Greek, Inggris, Arab, tapi paling tidak inilah yang kita butuhkan, persatuan umat. Gitu Ustadz Alif, standby. Siap Opan, cuman pengen tahu ya. Oke Insyaallah percaya sama Ustadz Wafi sama Ustadz Ali. Siap, aman Udah kalau ada menguasai mereka. bahasa. Aman. Siap. Oke, lanjut. Oke, udah. mau ditutup ya? Saya Mau izin turun ditutup. ya. Ya, makasih. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Iwan Villa di bawah. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya.